Fems, apa rasanya ya kalau mimpi pergi haji akhirnya diperoleh walau dengan jerih payah? Pasti bahagia banget ya. Kayak ini nih, ada seorang kusir delman beserta istrinya akhirnya bisa berangkat haji. Hasil ini didapat setelah ia bersusah payah menabung selama belasan tahun. Nah, seperti ini nih keseharian Pak Muhammad Kusnarto. Ia menjalani pekerjaannya sebagai kusir delman. Setiap hari, pria berusia 62 tahun ini harus mempersiapkan kudanya untuk menarik delman. Profesi yang sudah dilakoni sejak tahun 1983 menjadi satu-satunya mata pencarian untuk menghidupi keluarganya, Fems. Mulai pukul 7 pagi, warga kelurahan Sokanandi, Banjarnegara ini sudah membawa delmannya menuju ke pasar kota Banjarnegara untuk mangkal. Namun, jika nasib sedang baik, di perjalanan dirinya mendapatkan penumpang yang hendak ke pasar. Meski saat ini transportasi delmannya semakin tersingkir, namun tak membuat suami dari Sylvia ini patah semangat, Fems. Bahkan berkat dukungan dari keluarga, dirinya masih bisa bertahan hingga saat ini. Apalagi sejak tahun 2010, Kusnarto mampu menabung sebagian hasil delmannya untuk menunaikan ibadah haji. Dan pada tahun 2023, Pak Kusnarto dan istrinya terdaftar sebagai calon jamaah haji. Bahkan sejumlah peralatan haji pun telah mereka siapkan. Menabung untuk berhaji Ya tahun 2010 itu memang nabungnya memang dari hasil kusir ya? itu total hasil para advokat. Oh, dari hasil. Biasanya mangkal di mana, Pak? Di pasar. Rencananya, Kusnarto dan istrinya yang masuk dalam kloter 77 ini akan berangkat ke Tanah Suci pada 15 Juni mendatang melalui embarkasi Solo. Pasangan calon jemaah haji ini berharap mendapatkan keberkahan dan pulang sebagai haji yang mabrur. Amin. Wah, tak ada kata selain salut untuk mengagumi kegigihan Pak Kusnarto ini, Fems. Yang satu ini juga gak kalah hebat nih, Fems. Ada seorang pelukis difabel yang naik haji di Madiun, Jawa Timur. Pria difabel ini bernama Agus Yusuf. Ia sehari-hari bekerja sebagai pelukis. Bukan pekerjaan mudah tentu, ia harus melukis dengan mulut dan kakinya. Kini, Agus Yusuf tak hanya sukses secara materi, tapi juga sukses secara spiritual. Karena tahun ini, dia mendapat panggilan naik haji ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Pak Agus Yusuf adalah jemaah calon haji kloter 15 asal Kabupaten Madiun. Berkat talenta besar yang dimilikinya, ia sekarang menjadi anggota Association of Mouth and Food Painting Artists atau AMFPA yang berpusat di Swiss. Sejak bergabung di AMFPA, Agus Yusuf mulai melebarkan sayapnya go international. Dari sinilah hasil jual lukisannya ditabung untuk berangkat haji pada tahun ini. Pesan dan pesan saya dari teman-teman yang belum berangkat haji, mudah-mudahan segera mendapat panggilan dari Allah dan bisa fokus. Mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan semoga hajinya mabrur ya, Fems. Amin. Fems, kalau warga plus 62 kadang memang mengejutkan dan bikin heboh. Seperti kejadian ini nih. Ada jamaah haji yang bawa buah durian, wajan, paku, palu, pisau dapur, dan juga gunting. Ish. Padahal ini kan dilarang terbang. Pantas saja dia disita oleh petugas. Fems, petugas bea cukai yang bertugas di asrama haji embarkasi Surabaya Sabtu petang minggu kemarin menemukan sejumlah barang bawaan yang dilarang dibawa dalam penerbangan. Barang-barang ini ditemukan saat petugas membongkar koper sejumlah jemaah haji kloter 9 asal Gresik. Barang-barang jamaah haji tersebut diketahui setelah memeriksa koper dengan mesin X-ray. Barang-barang yang ditemukan berupa 2 buah duren. Wah, ini nih ajaib nih, Fems. Sebelumnya pada kloter 5 asal Pamekasan, Madura, telah ditemukan barang bawaan diantaranya wajan, paku baja besar, sajam seperti pisau dapur yang dibungkus daun dan gunting. Lalu ada madu, sampo, dan sejumlah barang lainnya. Yang mencengangkan nih, paku besar tersebut rencananya akan dipakai untuk jemuran pakaian saat tiba di Arab Saudi. Walah, dikira di sana nginep di rumah kontrakan kali ya. Terus nih, katanya
Wajan digunakan untuk memasak jika jemaah haji bersangkutan bosan dengan menu makanan yang disediakan panitia. Sedangkan gunting untuk memotong rambut saat ibadah haji. Ya, nggak boleh dong ya. Benda-benda tadi adalah yang termasuk dilarang oleh regulasi penerbangan internasional. Demi keselamatan semua penumpang, jadi nggak boleh dibawa sembarangan. Barang bawaan ini dari tahun ke tahun itu hampir sama. Padahal materi manasik sosialisasinya juga sama. Jadi barang yang boleh dibawa, tetapi peletakannya jangan keliru. Ya, contoh alat-alat tajam, gunting, silet, dan lain sebagainya itu harus diletakkan di koper besar. Jelas saja kan, barang-barang tersebut tidak diperkenankan dibawa. Tapi tenang, semuanya udah didata oleh petugas PPIH Embarkasi Surabaya. Selanjutnya, barang-barang tersebut akan dikembalikan seusai jemaah haji pemiliknya kembali ke tanah air. Usai menjalankan ibadah haji di tanah suci. Syukur deh. Tapi kalau nunggu pulang, buah duriannya keburu kematangan tuh. Wah, udah buat Joy aja deh. Fems, ada yang beda dengan jamaah haji asal Indonesia kali ini. Apa yo? Yup, benar. Salah satu yang berbeda adalah kopernya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, koper jamaah haji Indonesia menggunakan bahan kain kanvas. Kali ini kopernya sudah pakai cangkang keras berbahan fiber. Seperti ini nih. Kalau soal perkoperan sih, Indonesia nggak bisa diremehkan. Bangsa kita sudah mampu membuatnya. Mantap, Fems! Ini dia nih. Ini bukan lagi niup balon ya, Fems, tapi meniup bahan fiber khusus untuk membuat koper. Ini adalah proses vakum atau penyedotan udara dari dalam. Tujuannya untuk membentuk koper, Fems. Jadi tinggal dicetak saja sampai terbentuk. Bahan dipanaskan selama 30 detik. Terus ditiup sampai berbentuk koper. Meski ringan, koper berbahan fiber ini kuat loh, Fems. Dengan dicampur bahan plastik, koper tahan benturan dan tak mudah pecah. Ini buktinya, Fems. Hah, dibanting beneran dong. Waduh, sekarang malah diinjak. Setelah diinjak, bentuk koper akan kembali ke bentuk semula kok. Tenang aja. Jadi kalau terhimpit atau terbentur, tentu tidak akan merusak isi koper. Jadi aman deh. Koper dengan bahan seperti ini juga tahan air loh, Fems. Gak salah deh. Koper model begini dipilih jadi koper standar jamaah haji asal Indonesia. Ini nih, biasanya selalu dibawa oleh para jemaah haji Indonesia. Ya nggak sih? Yang kali ini legal untuk dibawa kok. Apalagi kalau bukan sendal jepit. Barang yang satu ini berguna banget kalau udah di hotel atau tenda jemaah haji. Betul nggak, Fems? Gak afdol disebut sebagai masyarakat Indonesia kalau nggak kenal sama sandal sejuta umat yang satu ini. Yup, Swallow. Merek ini hampir dikenal oleh setiap orang Indonesia karena dijual di hampir semua pasar tradisional dan modern. Bahkan, sandal yang melegenda ini kerap disebut dengan sandal Jumatan karena semacam menjadi seragam wajib saat bapak-bapak menuju ke masjid. Sandal ini tuh gak mandang kasta, Fems. Dari orang biasa sampai pejabat kenegaraan dijamin deh pasti pernah pakai sandal ini. Makanya doi udah merambah ke pasar modern dan siap bersaing sama sandal impor yang harganya terpaut 10 kali lipat lebih mahal. Jangan salah, kenyamanannya bukan cuma dirasakan sama kita-kita yang warga Indonesia aja. Tuh, idola remaja, Opa Seun, yang jadi salah satu anggota boyband EXO, kepergok kamera jadul menggunakan sandal merek asli Indonesia saat berada di bandara pada tahun 2014 yang lalu. Karena kehebohannya, di forum jual beli milik asing menjual sepasang sandal jepit ini sebesar $25. Luar biasa emang. Fems, bahan utama pembuatan sandal jepit ini adalah 80% karet alami dari pohon karet dengan kualitas internasional. Sisanya bahan untuk penguat tekstur sandalnya, Fems. Setiap harinya kurang lebih ada 150 ton karet yang akan diolah. Kalau dihitung-hitung nih bisa menghasilkan 120.000 pasang sandal jepit, Fems. Wah, ibarat kata penduduk Kepulauan Seribu bisa ganti sandal jepit sehari 4 kali dalam sehari. Malum, Kepulauan Seribu hanya memiliki 29.000 penduduk aja. Oh iya, Fems, selain bahan utama,
bahan recycle atau sisa potongan sandal jepit hasil produksi bisa juga diolah jadi bahan baku loh. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Makanya, sepasang sandal jepit bisa dibanderol dengan harga belasan ribu aja. Karena cara ini bisa menekan biaya produksi, fams. Oh iya, pabrik yang udah berdiri sejak tahun 1982, dulunya cuma punya 500 karyawan, fams. Selama 40 tahun berselang, sekarang udah memperkerjakan lebih dari 2.000 karyawan, fams. Semua karyawan ini, sistem kerjanya dibagi 3 shift. Dengan kata lain, pabriknya beroperasi selama 24 jam tanpa henti, fams. Wah, gokil! Oh iya, fams, sandal jepit ini ternyata terinspirasi dari sandal gaya Jepang bernama Zori. Sandal ini jadi mendunia karena diperkenalkan oleh tentara Amerika yang pulang dengan sandal dari Jepang selama Perang Dunia Kedua. Karena terbuat dari jerami padi, banyak yang menyadari bahwa bahan yang digunakan dalam Zori Jepang ini tergolong licin dan kaku. Nah, akhirnya ditemukanlah bahan karet yang lebih fleksibel, tahan lama, dan gak licin. Fams, sandal dengan ketebalan lebih dari 1 cm ini dibuat oleh lembaran tipis dengan warna yang khas. Perbandingannya, lapisan berwarna sebanyak 6 lembar. Dan lapisan berwarna putih cuma 1 lembar aja. Lembaran ini akan dipres selama 6 menit. Atau sampai semua lapisannya bisa merekat dengan sempurna. Oh iya, tahu sendiri dong, kalau karet yang udah dingin jadi gampang lengket. Jadi harus dimandikan dengan air silikon, biar lembaran karetnya nggak terlalu akur, fams. Lanjut, dicetak sesuai ukuran yang diinginkan. Dan diberikan lubang untuk tali yang jadi ciri khasnya. Fams, karena semacam jadi sendal sejuta umat, gak jarang loh sendal jepit ini diajakin kolaps. Mulai dari merek mie instan terkenal, obat tambung, sampai makanan siap saji. Jempolan banget deh. Oh iya, fams, sama seperti sendalnya, bagian jepitnya juga dibuat dengan 80% bahan karet alami. Bedanya cuma di campurannya aja, fams. Campuran di bagian jepit dibuat lebih spesial agar gak gampang putus. Makanya, sendal jepit yang dibuat di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara ini tahan banting dan jadi sahabatnya para petani yang suka ke sawah. Hah, emang sih, mental sendal jepit tuh gak kaleng-kaleng, fams. Kena panas masih oke, keluar masuk lumpur juga gak masalah, kuat banget. Terakhir, dikemas, sekalian kontrol kualitas, fams. Di proses ini, kondisi fisik sandalnya harus benar-benar dipastikan gak ada kotoran sisa karet yang masih menempel atau tali yang kepelintir. Fams, sandal sebanyak ini bukan cuma masuk ke pasar modern aja ya. Toko grosir, bahkan toko kelontong di setiap sudut Indonesia pasti menjual sandal kebanggaan Indonesia ini. Karena ibarat kata, setiap rumah pasti punya sandal ini. Sampai ada jasa untuk mengukir sandal jepit loh, fams. Gemes banget ya. Biar gak ketukar sama tetangga alias anti maling. Untuk bikinnya kayak gini, salah seorang warga Pati, Jawa Tengah membandrol mulai dari harga Rp25.000 aja. Ini Tangerang punya, fams. Seru kan? Akhir pekan sih, cocok banget datang ke sini. Nama tempatnya Tropicana. Gak hanya ada wahana air ya, fams. Di sini juga ada wahana bermain yang gak kalah seru. Tuh, lihat tuh, ada mobil-mobilan listrik kayak gini. Anak-anak kecil sih dijamin suka, fams. Arena bermainnya juga lengkap dengan perosotan dan ayunan. Ada juga kereta mini yang akan membawa kita berkeliling wahana wisata ini. Tapi kalau di siang hari, jangan lupa pakai topi dan tabir surya ya, supaya nggak tersengat sinar matahari, fams. Kalau udah puas di wahana bermain, yaudah kita ngadem aja nih ke wahana airnya. Tangerang rasa Bali gitu, biar orang tuh nggak perlu jauh-jauh ke Bali lagi, tapi bisa ngerasain Bali vibes tuh di Tangerang gitu sih. Makanya kalau ngelihat teman-teman semuanya tuh pasti bisa kelihatan kalau misalnya ini tuh Bali banget. Ada berbagai warna air yang cocok dan aman untuk anak. Ada perosotan. Jangan lupa pakai ban pelampung yang lucu ya. Wah, kalau foto-foto di sini sih pasti kece abis. Main tembak-tembakan air juga seru, fams, sambil kita menunggu guyuran ember raksasa. Kalau mau santai-santai juga bisa. Kita tinggal duduk manis di atas pelampung sambil berhanyut di kolam arus mengelilingi seluruh wahana air. Ada juga nih kolam mandi bola. Wah, ini sih anak-anak juga pasti suka. Tapi tenang, orang dewasa juga boleh main kok, fams. Fasilitasnya sesuai, karena emang kebetulan suka banget berenang, jadi kita sering datang ke waterpark yang di mana-mana gitu.
Ini dia yang bikin jantung dak-dikduk. Tapi seru banget untuk dicoba, fams. Warna seluncurannya gemes-gemes banget gitu, fams. Kalau perut agak kriuk-kriuk alias lapar, tenang. Ada tempat makan di dalam wahana ini yang suasananya tuh ala-ala kafe di Bali gitu. Untuk cobain semua wahana ini nggak mahal kok. Kita cuma mengeluarkan kocek mulai dari Rp39.000 sampai Rp99.000 per orangnya. Itu semua tergantung kelengkapan dan jumlah wahana yang mau kita coba. Untuk melepas segala kepenatan bersama orang tercinta, ini sih memang cocok banget. Yuk buruan datang ke sini. Masih di Tangerang nih, fams. Di Jalan Muhammad Yamin, Babakan, ada sekumpulan penjual laksa. Ini sih udah deh, legend abis kalau di Tangerang sini. Belum ke Tangerang kalau belum pernah makan di sini. Kawasan kuliner ini buka selama 24 jam, fams. Di area lahan seluas 5.000 meter, kira-kira ada 10 penjual laksa. Kamu tinggal pilih deh sesuai dengan selera aja. Kuliner ini juga terkenal dengan nama mie laksa. Laksa menjadi makanan tradisional ternama yang tercipta lewat perpaduan budaya Tionghoa dengan Melayu. Sekitar tahun 1970-an, penjual menjajakan laksa dengan cara berkeliling dari kampung ke kampung. Maklum, mie laksa menjadi menu favorit dan paling dinanti oleh masyarakat kota Tangerang. Sekitar tahun 2000-an, penjualan nggak perlu keliling. Disinilah para penjual laksa kini berada. Mangkal istilahnya begitu. Fams, kuah laksa sengaja dibiarkan panas agar terasa nikmat saat disajikan. Tekstur kuahnya yang keruh dan kental membuat tampilannya menggugah selera saat dimakan, fams. Sesuai dengan namanya, kata laksa ternyata berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya banyak, fams. Kata banyak merujuk pada pembuatan mie laksa yang menggunakan racikan dari macam-macam bumbu dapur yang berlimpah. Nah, berbeda dengan laksa kebanyakan, laksa Betawi yang ada di Tangerang ini memiliki keunikan tersendiri. Kalau biasanya, laksa Bogor memiliki kuah kental yang berasal dari potongan oncom dan udang. Laksa Tangerang berisi ketupat, lengkap dengan telur, dan bahan lainnya. Untuk memperkaya rasa, ada juga tambahan bihun yang tebalnya seperti spaghetti. Bihun versi besar ini terbuat dari beras loh, jadi nggak perlu lagi disantap dengan nasi, dijamin udah kenyang kok. Sebagai salah satu dari kebudayaan peranakan, laksa nggak hanya dikenal di Indonesia aja. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga menjual kuliner yang mirip-mirip dengan spaghetti ini. Katanya sih, laksa juga kerap ditemukan di kawasan Thailand bagian selatan loh, fams. Hebat juga ya. Kalau lagi lemah, lesu, lunglai, coba deh. Sekali-sekali datang ke sini. Ada tempat ajaib di Pasar Lama Tangerang. Nah, ini nih, herbal yang ngaruh banget untuk meningkatkan kesehatan tubuh nih, fams. Olahan khas Indonesia yang mendunia nih, fams. Minuman sehat ala Pasar Lama Tangerang, fams. Unik pastinya, bikin pengen singgah ya. Lihat aja tuh di gerobaknya, penuh rempah-rempah, fams. Mulai dari kita kenal sampai yang asing di telinga kita, fams. Kenapa sih harus minum jamu? Karena jamu mengandung zat bermanfaat untuk tubuh nih, fams. Seperti kurkumin yang ada di temulawak atau kunyit. Itu adalah antioksidan, sekaligus kandungan flavonoid yang merupakan anti radang, fams. Ada juga kandungan gingerol dan shogao pada jahe yang memberikan rasa pedas, fams. Nah, dua kandungan itu tuh berkhasiat sebagai anti nyeri, fams. Mantap nggak tuh? Dan masih banyak kandungan sehat lainnya. Nah, fams, yang mau minum jamu tapi yang asli, otentik, tapi kesulitan nyari yang jual, nah kesini aja nih ke Pasar Lama Tangerang. Tepatnya ke warung jamu Bang Adut. Nah, warung ini buka jam 3 sore sampai jam 10 malam, fams. Lihat aja tuh gerobaknya, fams. Penuh bahan jamu herbal yang tertata rapi. Tinggal pesan aja mau jamu apa. Ada Mbak Yanti nih yang melayani. Asik. Langsung ambil dan parut saat itu juga nih, fams. Fresh from parutan judulnya nih, fams. Parutan aneka rempah disaring dan ditambahkan air panas hingga genap segelas, fams. Tinggal teguk kesegarannya, teguk khasiatnya. Mantap. Sekarang minum jamu gak harus nungguin mbok gendong ya, fams. Di tempat tongkrongan kayak gini juga bisa. Iya, di sini buah-buah unik yang jarang kita lihat jadi jamu-jamuan juga tersedia nih, fams. Ada pinang, lobak, bit, dan buah mahkota dewa. Dalam sehari nih, fams, ratusan gelas jamu ludes diborong pembeli. Satu gelasnya dihargai 15 sampai 30 ribu rupiah aja, fams. Tergantung bahan yang dipakai untuk minuman herbalnya.
Di sini pengunjung ini nggak cuma bisa menengguk manfaat sehat jamu-jamuan, tapi juga bisa menikmati live show, pertunjukan langsung pemarutan dan pembuatan jamu pesanan kamu semua nih fams. Dan dipastikan bahannya masih segar fams. Cakep lah. Masih di Tangerang Raya nih fams. Di sini fams ada warung asik yang nyempil di sudut kota Tangerang Selatan. Namanya Warung Tuman. Beneran sudah tersembunyi sih ini namanya. Tempatnya asik, makanannya juga bikin ngiler nih. Aromanya aja udah kemana-mana. Yuk ah, daripada ngiler di sini, mending kita intip aja yuk dapurnya. Wih, sibuk banget fams. Udah kayak dapur umum yang lagi rempong menyiapkan makanan buat ratusan orang. Tapi emang bener sih, warung ini kedatangan sampai ratusan tamu perharinya loh. Wih, keren ya. Banyak tamu dari luar kota yang ikutan piknik di sini fams. Saking kangen ya sama aneka masakan rumahan khas Jawa dan Padang yang disajikan di sini. Mulai dari mangut ikan pari asap, dendeng batoko, nila cala balatui, gulai bare, sampai tumis bunga pepaya. Gorengan ungkep juga lengkap, ada ayam dan bebek. Tapi idolanya telur dadar gae yang crispy dan keriting gitu pinggiran telurnya, sedap. Harganya juga bersahabat banget, paling mahal cuma 40 ribuan fams. Katanya nih, awalnya pemilik tempat ini cuma buka warung kaki lima pinggir jalan loh fams. Lihat aja kan, semua perangkatnya merakyat. Semua terbuat dari bambu dan kayu yang alami banget. Hihihi, makin cakep lagi karena semua pegawai pakai baju tradisional ala rakyat Jawa di masa lampau fams. Jadi kayak kembali ke zaman kerajaan gitu kan. Gak cuma bisa makan berat aja loh fams. Di sini juga bisa ngemil cantik sambil ngopi, ngeteh tarik, atau ngicip jamu tradisional. Ditemani tempe mendoan, pisang goreng, bahkan duren. Wah, sedap! Bertumbuhnya warung Tuman jadi makin gede, bikin tetangga juga makin happy. Mereka lah pemasok utama urusan perkerupukan, peyek, dan kawan-kawan fams. Parkir dan kios-kios kecil di sekitar warung juga warga sekitar yang mengelola. Jadi bisa sukses sama-sama kan? Asik! Jadi tempat makan dan piknik keluarga emang banyak tantangannya. Apalagi kalau lokasinya nyempil begini. Promosinya harus gitu dan konsepnya harus unik. Warung ini pun gak cuma jadi tempat makan, tapi juga wadah asik buat membangun pertemanan. Bahkan buat memupuk keromantisan. Gimana gak mantap? Iya kan fans? Jalan-jalan di taman sambil lihat alpaka dan main wall climbing bisa banget di sini di tempatnya, di Scientia Square Park. Wisata berkonsep taman ini adanya di Gading Serpong, Tangerang Selatan, sekitar 40 km dari Jakarta. Tempatnya sejuk, banyak pohonnya, ada kolamnya, terus luas juga. Banyak pilihan aktivitasnya, mulai dari wahana untuk orang dewasa seperti wall climbing sampai main pasir untuk anak-anak. Cocok banget nih untuk tempat wisata alternatif untuk keluarga. Untuk masuk ke wisata yang satu ini, pengunjung perlu membayar tiket masuk Rp45.000. Begitu masuk, pengunjung akan disuguhi oleh area panjat tebing yang bikin penasaran. Penasaran pengen nyobain maksudnya. Gak usah takut mesti bayar lagi fams. Soalnya atraksi yang satu ini nggak dipungut biaya alias gratis. Mantap. Dindingnya ada dua tipe fams. Ada yang mencapai 30 meter dan satu lagi cuma 5 meter. Kalau mau naik yang 30 meter, wajib pakai tali harness ya untuk pengaman. Seru banget fams. Selain memompa adrenalin, panjat tebing juga melatih kecepatan berpikir. Juga melatih koordinasi antara mata, tangan, hingga kaki. Abis menguras adrenalin, waktunya kita seru-seruan sama hewan. Nah, satwa paling populer di sini alias binatang utamanya adalah si alpaka. Gemoy banget fams, kayak kamu. Hewan bernama Latin Vicuña pacos ini adanya di area yang disebut TP Barn. Selain alpaka, di sini juga ada keledai, kuda poni, sampai sapi Skotlandia yang gondrong gini nih. Bisa gitu ya? Alpaka ini masih satu keluarga sama lama. Walah, pantas ya, mirip. Mereka berasal dari famili Camelidae atau sejenis unta. Sama seperti lama, alpaka juga berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan.
Cuma bedanya, alpaka ini nggak suka meludah kayak si lama. Bulu alpaka pun jauh lebih lebat dibanding saudaranya itu. Nah, lanjut. Ada si cantik burung makau yang bisa fly to me. Burung dari hutan Amazon ini bukan cuma cantik dan cerdas, tapi juga panjang umur, fams. Usianya bahkan bisa mencapai 80 tahun. Wih, keren. Ngomong-ngomong panjang umur, jelas hewan ini juaranya. Kura-kura sulcata dapat hidup hingga 150 tahun. Wih, righteous dude. Sweet. Hewan dari Afrika Utara ini juga bisa tumbuh hingga berbobot 100 kg. Wow. Ini menjadikannya sebagai kura-kura terbesar ketiga di dunia setelah kura-kura Aldabra dan kura-kura Galapagos, fams. Next, ada di aviary. Tempatnya berbagai jenis ayam, mulai dari ayam mutiara, ayam Polandia, sampai giant cochin chicken, yakni ayam berbadan kekar dan berbulu lebat yang mirip kayak ayam Brahma. Selain ngasih makan ayamnya, di sini pengunjung juga bisa berfoto sama burung hantu. Kalau siang gini, burung hantunya masih tidur, fams. Hehehe. Habis kulineran dan jalan-jalan, yuk fams, lihat-lihat nih, kerajinan khas Banten. Siapa tahu bisa jadi referensi buat tangan. Ada loh kerajinan dari gerabah yang kekinian. Lihat tuh, pajangan rumah-rumah yang cantik ini. Semuanya terbuat dari tanah liat. Bentuk dan ukurannya bervariasi. Tinggal dipilih aja nih sesuai selera. Yuk, kita lihat fams, bagaimana cara pembuatannya. Di Banten ada gerabah Bumi Jaya yang sudah banyak dikenal. Sentra pembuatannya ada di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Semenjak umur 15 tahun, ya dulu sih saya bantu-bantu orang tua pertamanya. Orang tua saya kan perajin, kakek nenek juga perajin. Terus kelama-kelamaan saya bisa bikin gerabah ini, jadi ikut kerja terus sampai sekarang. Dulu, hampir semua warga Desa Bumi Jaya ini bermata pencarian sebagai pengrajin gerabah, fams. Sayangnya, kini tinggal tersisa sekitar 150 pengrajin aja. Penyebabnya, keahlian membuat gerabah ini tidak diturunkan ke anak-anaknya. Mereka lebih memilih bekerja di luar kota. Sayang banget ya, fams. Lama-lama bisa hilang dong pengrajinnya. Proses pembuatannya masih sama dengan gerabah pada umumnya, fams. Tanah liat harus diolah dulu nih, sampai teksturnya kalis, fams. Campur tanah liat dengan air dan pasir sungai, lalu aduk sampai rata. Oh iya, fams. Tanah yang diolah ini berasal dari Desa Bumi Jaya loh. Soalnya kualitasnya dikenal sangat baik untuk membuat gerabah. Kalau teksturnya sudah pas, baru deh dibentuk dengan bantuan alat tradisional kayak gini nih, fams. Kalau sudah selesai, lalu dijemur. Proses jemur masih mengandalkan sinar matahari secara langsung agar gerabah ini bisa kering sampai ke bagian dalam, fams. Kalau sudah kering, tinggal dirapikan kembali. Siapa tahu ada bagian yang cacat tuh. Jadi bisa ditambal ulang dan dihalusin lagi. Sekarang gerabah ini udah bisa dibakar dengan oven atau pembakaran ladang. Pembakaran ladang adalah teknik bakar yang dilakukan di ladang atau lahan terbuka, fams. Biasanya kayu dan jerami ini sebagai pembakarannya. Nah, sebelum gerabah ditumpuk di bawahnya, harus ditaruh kayu bakar dulu nih. Lalu tumpuk gerabah sampai membentuk gunungan. Proses bakarnya juga butuh 2-5 jam loh. Wih, lama juga ya. Tenang, ada gerabah yang udah jadi kok, fams. Gerabah sudah siap dipasarkan deh. Ada cangkir, teko, dan alat keperluan rumah tangga, celengan, pot tanaman, sampai gentong berukuran jumbo. Wah, harganya bervariasi, mulai ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Kalau nggak sempat beli langsung, bisa kok pesennya lewat media belanja digital. Jangan lupa beli ya, fams. Cintai produk dalam negeri Indonesia.